Saya ada botolnya tuh ya. Dia pakai. Botol yang dipakai untuk ngeracun, kelihatan mirip. Yang menampung racun itu. Bapak ada botolnya? Ya, enggak. Saya menduga botol itu. Oh, seperti karena dari itu? Australia. Kecil. Jadi sampel daripada parfum. Oke. Kecil segini, bening. Dari Bapak, dari mana Pak Edi tahu bahwa seperti inilah botol yang dipakai? Biasa insting saya jarang meleset ya. Saya kalau di perusahaan saya itu industri saya segala jarang meleset. Kalau saya udah ngomong ini biasanya ya. Ini bukan dukun, tapi saya tebak aja. Tanggapannya Bang Hotman? Kalau bapaknya Mirna, lu pakai otak dong. Lu dari mana dapat botol itu, Mas? Mana mungkin botol itu dikasih oleh Jessica ke kamu? Halo Sobat Fakta 5D, ketemu lagi dengan 5D yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita, dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Ya, Hotman Paris nampaknya tidak main-main dengan ayahnya Mirna. Setelah kemarin ditantang oleh ayahnya Mirna untuk mengurusi lagi soal kasus hukum Jessica, kini Hotman Paris bahkan memberikan beberapa fakta bukti soal botol yang diduga dimiliki oleh ayahnya Mirna Salihin yang ditengarai kemudian diracun cyanida oleh Jessica. Hotman Paris yang merupakan ahli hukum senior di tanah air ini mendapat beberapa kejanggalan dari kasus ini, terutama soal botol yang katanya dimiliki oleh ayahnya Mirna. Hal ini tidak masuk akal menurut Hotman Paris, karena bagaimana ayah Mirna mendapatkan botol itu? Jangankan Hotman Paris, pembawa acara yang mewawancarai ayahnya Mirna ini juga heran bagaimana bisa ayahnya Mirna mendapatkan botol tersebut. Karena botol itu jikapun memang ada, itu akan pasti dibawa oleh pihak penyidik atau pihak kepolisian. Dan kecurigaan pun timbul saat pengakuan ayah Mirna ini yang mengatakan bahwa dia mempunyai botol tersebut dan botol itu didapatkan dari Australia. Nah, bagaimanakah Hotman Paris? Apakah akan melanjutkan kasus ini? Karena sebagai pengacara senior tentunya Hotman Paris mempunyai feeling yang tajam soal kasus-kasus besar. Dan jika dia berhasil ikut dalam kasus ini, tentunya namanya sebagai pengacara papan atas akan melambung semakin tinggi karena kasus ini sedang menjadi sorotan publik. Hotman. Halo bapaknya Mirna, lu pakai otak dong. Lu dari mana dapat botol itu, Mas? Mana mungkin botol itu dikasih oleh Jessica ke kamu? Insting, Bang. Pakai insting. Masa dengan insting bagaimana mungkin bukti tidak pidana botolnya bisa kau pegang? Botol lain kali. Dalam video CCTV itu juga kan tidak terlihat bahwa gak ada, makanya itu kelewatan. Saya begitu dengar itu, ini orang ada apa sih ini orang? Saya ada botolnya. Kalau ada botolnya udah disita oleh penyidik. Lagi pula, dari mana dia dapat botolnya? Dan bagaimana dia tahu botol itu adalah botol cyanida dari Australia gitu ya? Itu makanya itu orang asal ngomong loh. Tapi Bang, maksudnya gini ya, secara psikologis ketika seorang ayah kehilangan anaknya, mungkin dia juga secara emosional bisa saja mengeluarkan apa saja yang keluar dalam pikiran, pendapatnya, opininya. Karena ya dia juga terluka bahwa anaknya menjadi korban, harus kehilangan nyawa. Itu benar, tapi orang lain juga berhak berpendapat. Dan pakailah makanya hukum itu menerapkan. Kan dalam hukum itu kan orang bersengketa kan selalu ada perbedaan pendapat. Disitulah hukum mengatakan koridornya. Kalau orang mau divonis pidana, temukan dulu 2 alat bukti. Itu patokannya. Oke, Bang, kita mau kasih lihat juga. Ini ada satu statement dari Edi Darmawan untuk Bang Hotman. Ya. Intinya Hotman Paris sebagai pengacara senior yang juga pernah satu organisasi dengan Otto Hasibuan di Peradi, sama-sama pengacara senior, menangkap kejanggalan dalam kasus tersebut. Jika Otto Hasibuan dengan sangat yakin 99% mengatakan Jessica tidak bersalah, Hotman Paris lebih memilih untuk menganjurkan Jessica mengajukan gerasi ke presiden. Karena apa? Karena PK atau peninjauan kembali kasus tersebut sudah ditolak oleh Mahkamah Agung. Artinya, sebagai pakar hukum, dia menyarankan Jessica untuk meminta gerasi. Mumpung kali ini opini publik
dalam kasus tersebut berpihak ke Jessica Wongso. Sekarang gini malah saya saranin tuh, Hotman lagi ngomong kenceng-kenceng, minta gerasi coba mau tahu. Ya, yang boleh minta gerasi itu bukan mereka, bukan Hotman Paris, apalagi si Jessica. Ya kan dia bisa dengar omongan Hotman Paris terus dia lakukan kan? Tanggapan Bang? Ya karena tidak ada lagi jalur hukum yang terbuka. Ya. Karena PK sudah selesai, jadi sudah tertutup. Ya. Di mata hukum sekarang ini, sesuai putusan PK, Jessica bersalah. Ya. Satu-satunya hanya jalur gerasi. Saya hanya mengutarakan secara normatif. That's the only way. Nggak ada lagi jalur lain. Oke. Makanya membentuk opini publik supaya. Makanya opini publik perlu. Ya. Kalau presiden kan wajib memperhatikan pendapat rakyatnya. Lagi pula gerasi itu memang diperuntukkan untuk orang yang bersalah. Bang, Abang apakah mengenal atau mungkin pernah bertemu dengan Bapak Edi Darmawan? Dulu pernah kenal, ya pernah lah jauh sebelumnya. Tapi sejak kasus Jessica kami sering sindir menyindir. Tapi karena memang saya tidak bisa goyah, itulah pendapat hukum saya. Dan banyak contoh kasus, saya udah kasih contoh ini satu yang benar-benar berbeda penerapan hukumnya dengan kasus Jessica. Oke. Bang, apa yang mau disampaikan untuk Bapak Edi Darmawan, ayahanda dari mendiang Mirna Salihin? Ya, kepada mantan rekan saya, mantan ya, secara normatif satu-satunya jalan adalah gerasi, ya hanya itu. Jadi bukan pendapat Hotman pribadi. Dan yang kedua, botol yang Anda sebutkan itu nggak mungkin itu botol sianida. Emang kalau itu benar botol sianida, lu dapat dari mana? Emang masa Jessica kasih ke kamu? Kan mungkin. Oke. Makanya jangan asal ngomong di TV. Jadi intinya sekali lagi Bang Hotman hadir di sini bukan untuk mengatakan bahwa Jessica tidak bersalah, tapi kurangnya bukti untuk menyatakan Jessica bersalah. Benar. Ya. Kemudian sekali lagi bahwa peninjauan kembali itu hanya bisa dilakukan satu kali. Benar. Dan tahun 2018 sudah diajukan ke Mahkamah Agung, tapi memang ditolak. Yang artinya jalan terakhir adalah gerasi. Benar. Maka dari itu Bang Hotman juga melihat banyak sekali dukungan dari masyarakat, termasuk komentar mereka di kolom Instagram milik Bapak Jokowi untuk Justice for Jessica. Benar. Bang, tapi kan pada akhirnya gerasi ini yang mengajukan hanya bisa dari pihak Jessica sendiri. Benar. Bang Hotman, apa yang disampaikan kepada barangkali keluarga dari Jessica? Halo Jessica dan keluarganya, kalau kamu tidak mengajukan gerasi, sama tetap kau akan ditahan. Di mata hukum kau bersalah. Sekarang ini di mata hukum kau bersalah. Ya, di mata hukum dalam arti berdasarkan putusan pengadilan. Jadi solusi terbaik adalah usahakan dulu mendapat dukungan publik, ajukan gerasi, tentu mengaku bersalah. Ya, intinya oleh putusan pengadilan kau sudah dinyatakan bersalah, ngapain lagi ragu-ragu aku bersalah? Tapi kalau harus sudah yakin dulu bahwa ada kemungkinan besar gerasi akan diberikan oleh presiden. Karena begitu dikabulkan, hari ini kau mengaku 2 minggu lagi dinyatakan dikabulkan, langsung kita makan bakmi.